Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. 2 hari yang lalu kita sudah menjawab beberapa pertanyaan dari warga mengenai kemungkinan besar player gratisan gak bakal juara karena yang boleh juara cuma player Sultan saja. Dan kebetulan saya sebagai player gratisan garis keras sukses membawa 3 tim yang saya tangani lolos ke babak final Liga Champion musim ini. Apa ini kebetulan? Tentu tidak guys, karena ada trik dan cara khusus yang sebenarnya sudah sering banget saya share ke teman-teman semua. Tapi herannya masih aja ada warga yang sebenarnya nggak paham cara main Top 11 komentar kayak gini. Kagak ngaruh mau formasi apapun. Ini game bukan game kursor. Norak, meta-metaan lo punya token lo yang rank 1. Kocak. Asli kasihan banget sih. Pasti timnya baru aja kalah guys, atau timnya nggak pernah juara. Dia udah kena mental sih pak. Terus dia bilang gini juga pak di komentar. Ngakak aja pas dibilang formasi meta. Gua udah bertahun-tahun dari awal muncul Top 11 udah main. Baru sekarang tahu di Top 11 ada meta formasi. Yang gua tahu semakin lo banyak token untuk bayi pemain semakin tinggi menang. Formasi nggak ngaruh. Waduh. Ya emang sih bener. Pan kemarin kita juga udah bahas pak, kalau yang punya token emang punya kuasa, punya peluang lebih besar buat menang, asalkan yang punya token paham cara mainnya. Karena meskipun lo punya token tapi lo nggak paham cara main Top 11, dijamin bakal sulit juara. Dan hal ini udah dibuktiin sendiri, udah dibuktiin langsung sama banyak player Sultan pak. Karena semakin besar tim lo, ya semakin susah juga lawan lo, kocak. Nah, gua sepil nih tim-tim Sultan yang gagal juara meskipun punya pemain bintang dan juga punya banyak token, guys. Nih lihat nih, semakin besar tim lo ya semakin sulit lawan lo. Jadi perlu diingat, semakin kalian berambisi semakin lo susah bakal dapat trofi, guys. Dan buat player gratisan garis keras yang udah sering juara tanpa top up pasti bakal ketawa sih lihat komentar ini. Udah gitu sampai ngomong kasar lagi. Parah. Bilangnya dia udah main Top 11 dari awal, tapi sampai sekarang ternyata dia nggak paham cara mainnya. Waduh, kalau saya sih malu pak, asli malu. Tapi biarin sih, mungkin dengan cara dia komentar kasar kayak gitu bisa bikin tenang hati dan pikirannya yang udah terlanjur frustasi sih. Udah kena mental pak, jadi biarin lah. Sedikit saran sih dari saya buat si Bambang Tampan ya yang komentarnya emosi. Kalau lo nggak suka main Top 11, mending main game eFootball, FC Mobile, Football Dream atau Dream League Soccer aja deh. Lebih enak mainnya pak, beneran asli 2 kelinci. Jangan main Top 11 pak, soalnya sering bikin emosi, nanti lo cepet tua. Kalau enggak coba main Football Manager atau Soccer Manager aja sih. Asli lebih seru buat ngisi waktu luang. Ya itu aja sih, sedikit saran dari saya dan semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat guys. Oke, dan sekarang saya mau membuktikan kalau player gratisan garis keras pun masih bisa juara ya guys ya. Dan hari ini saya akan menangani 1 dari 3 tim yang lolos ke babak final Liga Champion musim ini. Ya, hari ini saya akan menangani SP Werder Bremen lagi guys. 2 hari yang lalu kita nyaris gak lolos ke babak perempat final karena di leg kedua kita ditahan imbang 3-3 oleh tim Sultan. Tapi alhamdulillah dengan taktik, strategi, dan formasi yang tepat, akhirnya tim saya bisa comeback dan berhasil menyingkirkan tim lawan dengan agregat 7-5 guys. Ya, dengan kualitas lawan yang jauh lebih tinggi, taktik, strategi, dan formasi benar-benar penting banget sih. Dan ini bukan hanya berlaku buat game Top 11 aja guys, tapi juga buat game lain yang tentu sama-sama rumitnya guys, tapi dengan catatan kalian udah paham cara mainnya guys, entah itu FC Mobile, eFootball, Soccer Manager, Football Manager, semuanya penting asalkan kalian paham cara mainnya guys. Oh ya, untuk pertandingan di semifinal, mohon maaf ya guys ya, karena nggak bisa saya tayangin guys, soalnya di sini lagi sering banget hujan plus badai petir, jadi jaringan internetnya kadang nggak stabil guys. Udah gitu tiap hari, udah mau seminggu ini ya, sering banget mati lampu guys, pas mau tanding tiba-tiba listriknya modar. Kalau listrik udah modar, WiFi juga modar pak.
Dan saya nggak sempet isi data internet, jadi ya udahlah, saya nggak bisa hadir saat pertandingan berlangsung, Pak. Tapi untungnya tim saya masih bisa meraih kemenangan dan lolos ke babak final dengan agregat 4-1. Dan saya ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah mendukung tim saya di babak semifinal. Kalian luar biasa, I love you gebeg-gebeg pemirsa. Cia. Oke, dan di babak final kita akan menghadapi Haidong FC, tim asal Vietnam. Nah, berhubung pertandingan ini penting banget, apalagi di final, jadi sebelum pertandingan berlangsung, saya sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Mulai dari melatih tim untuk meningkatkan form latihan dan bonus ketajaman, dan saya juga sudah pastiin kalau kondisi pemain inti bugar dan moral pemain mantap. Jadi persiapannya udah bagus banget ya guys ya. Nah, barangkali ada teman-teman yang belum paham gimana cara melatih tim untuk pertandingan penting seperti ini, pastiin kalian cek video saya yang ini. Oke guys, dan untuk menghadapi tim asal Vietnam di babak final kali ini saya akan menggunakan formasi 4-4-1-1. Sementara tim lawan menggunakan formasi andalannya yaitu formasi 4-3-2-1. Formasi yang sebelumnya kita gunakan di babak semifinal ya guys ya. Nah, mungkin lawan terinspirasi dari tim saya guys, padahal itu hanya formasi sementara karena di tengah pertandingan saya pasti ganti formasinya. WK. Hahaha, tertipu dia guys. Mungkin dia lihat pas kita di babak perempat final lawan tim yang lebih kuat kita menang, Pak. Padahal itu formasi sementara doang, Pak. Aslinya pakai formasi 4-1-4-1 ya guys ya. Tapi ya udahlah. Oke, jadi lawan kita kali ini bakal pakai formasi Christmas Tree 4-3-2-1. Dua AMC mereka bakal jadi senjata utama guys. Tapi masalahnya mereka cuma nempatin satu MC di tengah. Nah, hal ini saya rasa bisa jadi titik lemah yang bisa kita teken guys. MC tunggal itu kerjanya berat banget, seriusan. Jadi dia tuh harus jagain area tengah buat nutup jalur sekaligus bantu defense. Dan begitu dia kalah duel atau telat turun, ruang di depan DC tuh bakal langsung kebuka guys. Selain itu, karena dia sendiri terkadang dia mainnya keras banget. Jadi kalau dia telat tutup ruang buat menghentikan pergerakan lawan di area tengah, seringkali pemain seperti ini melakukan pelanggaran keras yang bisa bikin pemain kita cedera guys, beneran. Nah, kalau kita pakai formasi 4-4-1-1, blok tengah tim kita jadi lebih rapat ya guys ya. 4 gelandang sejajar bikin jalur ke AMC lawan tuh ketutup. Lalu ML, MR kita tuh bisa narik fullback mereka keluar dan bikin ruang buat AMC kita masuk guys. Kemudian AMC kita sendiri bisa jadi shadow striker dan kadang turun bantu press, kemudian kadang dia juga bakal naik buat support striker. Jadi si striker tunggal yang kita tempatin tinggal nunggu momen doang, Pak. Kalau DC lawan ketarik, bakal langsung ada celah yang terbuka yang mungkin bisa dimanfaatin sama striker kita buat cetak gol gitu guys. Tapi kalau MC kita lagi drop, performanya jelek atau mungkin cedera, solusinya gampang, Pak. Nanti kita bisa switch ke formasi 4-1-4-1. Nah, nanti kita tarik di MC kita jadi jangkar buat nutup jalur ke AMC lawan ya guys ya. Dan hal ini bikin dua AMC kita jadi lebih bebas. Satu bisa jadi playmaker, satu bisa masuk dan menusuk ke kotak penalti guys. MLMR tetap sejajar buat counter dari sayap. Struktur ini jauh lebih aman sih, karena kalau bola hilang, DMC bakal langsung jadi pemutus serangan di area tengah guys. Intinya kelemahan formasi Christmas Tree ini atau formasi 4-3-2-1 ini ada di posisi MC tunggal mereka yang posisinya itu sendirian guys, gak ada temen. Jadi dengan formasi 4-4-1-1 mungkin hal ini bikin mereka kewalahan ya guys ya. Dan kalau area tengah kita nggak jalan, kita tinggal ganti pakai skema formasi 4-1-4-1 yang bisa bikin tim kita lebih stabil. Jadi DMC kita tuh bakal jadi kunci permainan guys, sementara AMC kita bakal jadi senjata rahasia tim kita. Nah, fleksibilitas ini tentu bisa bikin tim kita mengontrol jalannya pertandingan sambil memanfaatin celah dan kelemahan tim lawan ya guys ya. Oke, dan untuk taktiknya sendiri ya, di awal pertandingan kita bakal main tenang dulu guys. Sementara kita bakal pakai mental tim normal ya guys ya, dengan gaya umpan panjang dan fokus umpan lewat tengah. Kemudian untuk serangan balik nonaktif aja guys. Jadi fokusnya jelas, kita harus tekan MC tunggal lawan sampai dia itu ngos-ngosan guys. Jadi 4 gelandang kita tuh bikin jalur ke AMC mereka tuh tertutup rapat. Lalu ML sama MR bakal sering narik fullback lawan tuh keluar guys, dan AMC kita tuh bakal siap jadi shadow striker. Sementara striker tunggal kita tuh bakal nunggu momen sekali DC lawan salah posisi,
langsung dia hajar guys. Kalau skema ini nggak jalan, jangan ragu buat ngegas ya guys ya. Jadi kita ubah mental tim kita tuh langsung naik ke menyerang dengan fokus umpan dialihin ke sayap. Lalu untuk gaya tekanan kita ubah jadi tinggi dan kita bakal pakai gaya tackle keras. Nah hal ini tentu bikin lawan nggak bisa napas dan fullback mereka bakal dipaksa untuk mundur. Dengan begitu AMC lawan bakal kehilangan suplai bola yang bikin striker mereka jadi sendirian guys. Jadi kita bakal pakai mode agresif yang tentu hal ini punya resiko pemain kita bakal dapat kartu kuning atau kartu merah sih. Ya, resikonya memang ada sih. Tapi ya efeknya bikin lawan panik lah dan bisa bikin mereka kehilangan ritme permainan ya guys ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak jalannya pertandingan antara SP Werder Bremen, tim asal Indonesia versus Haidong FC, tim asal Vietnam di babak final Liga Champions musim ini. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Jelas lebih kadal. Oke guys, dan kick off babak pertama sudah dimulai. Nah, biar tim yang teman-teman kelola sukses meraih gelar juara, yuk bantu support Sulus channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe ya guys ya, biar saya terus semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Terima kasih. Oke guys, selamat datang kembali bersama saya Nur, komentator sepak bola Tarkam yang akan mendampingi tim saya di babak final Liga Champions musim ini menghadapi tim asal Vietnam yaitu Haidong FC. Kita lihat serangan pertama dilakukan dari sisi sebelah kanan, ada Puertas menggiring bola, bagus sekali umpan crossing, tembak saja dan gol. Jinmah nomor punggung 11 berhasil menerima umpan crossing yang luar biasa. Umpan crossing yang diberikan menggunakan skill Rabona pemirsa. Ini adalah gol yang sangat istimewa dan kali ini Smith menggiring bola, tembak saja tapi sayang sekali tembakan Smith masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Haidong FC pemirsa. Skor untuk sementara 1-0. SP Werder Bremen, tim asal Indonesia, berhasil mencetak gol dan Swat melakukan pelanggaran keras terhadap pemain dari SP Werder Bremen dan cedera untuk Silva. Sayang sekali kita kehilangan satu pemain andalan terlalu cepat di menit ke-11. Satu kesempatan dan Jinmah lagi-lagi mencetak gol salto untuk yang kedua kalinya. Kali ini dari situasi tendangan sudut pemirsa. Kita harus segera mengganti satu pemain kita yang cedera dan kita akan masukkan dua pemain false nine sekaligus ya. Kita lihat serangan dilakukan oleh Farina kali ini berbahaya. Oh, akan keluar gol maksud saya. Lie di sana menggiring bola. Lie. Skor 2-0. Tapi nyaris saja tim lawan mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan pemirsa. Ingat, masih 4-3-2 satunya. Kali ini kita menggunakan formasi yang sama dan kita lihat tendangan sudut akan dilakukan oleh SP Werder Bremen, akan keluar gol. Kita lihat tanduk saja tapi sayang sekali Gabriel masih mampu menangkap si kulit bundar dengan sangat-sangat istimewa. Gol tercipta tapi belum maksudnya. Oke, waktunya kita merubah formasi kita guys. Kali ini kita bakal menggunakan formasi 4-1-4-1. Formasi andalan kita di pertandingan sulit seperti ini. Kita lihat ada Linen di sana, tapi sayang sekali tandukan Linen masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Haidong FC. Skor masih 2-0, belum berubah untuk keunggulan SP Werder Bremen. Lemparan ke dalam kali ini ada Watt. Coba mengirim bola, umpan ke tengah, ada Lia di sana, bagus sekali, berbahaya, meliuk-liuk dan coba mengecol ini pertahanan dari SP Werder Bremen, tembak saja tapi nyaris Farina nyaris mencetak gol dari situasi bola rebound tadi pemirsa, kemelut di depan mulut gawang SP Werder Bremen, tidak mampu dimanfaatkan oleh pemain dari Haidong FC. Kali ini dari tendangan sudut tapi masih bisa diamankan oleh pemain dari Haidong FC pemirsa. Skor 2-0 masih belum berubah untuk keunggulan SP Werder Bremen. Tendangan sudut kali ini siapa yang Judan? Sugiwara nyaris saja mencetak gol tapi tandukan Sugiwara masih melambung keluar lapangan dan kita coba ubah posisi Smith dan juga Linen biar ada dua Smith di sana akan bermain di sisi sebelah kiri. Kali ini Smith umpan ke tengah, ada Steg di sana. Umpan pada Linen, bagus tapi sayang sekali Bowser melakukan pelanggaran yang cukup keras di dekat kotak penalti. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan kali ini. Jinmah mengambil skuit bundar, rancang-rancang Jinmah, tembak saja dan gol.
Jinma berhasil mencetak gol kembali. Nomor punggung 11 berhasil memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak gol ketiganya di pertandingan kali ini pemirsa. Skor 3-0. SP Werder Bremen sangat luar biasa di babak final. Kita lihat Farina di sana, ada Gabay, cukup tenang mencoba menggiring bola, umpan pada Watt, bagus sekali, kosong sekali, tapi beruntung tembakan Watt masih melambung keluar lapangan pemirsa, melenceng tipis di atas semistar gawang. Paruh waktu skor 3-0, kita punya potensi bagus untuk meraih kemenangan, tapi jangan senang terlebih dahulu karena masih ada 45 menit waktu yang tersisa dan bisa jadi Haidong FC comeback di babak kedua. Kita harus tetap hati-hati dan kita akan coba untuk melakukan sedikit perubahan atau tetap menggunakan formasi seperti ini pemirsa. Oke, saya agak sedikit bingung karena kita nggak punya opsi yang cukup bagus di bangku cadangan, jadi kita berikan mentalitas menyerang untuk Linen terlebih dahulu pemirsa. Itu adalah sedikit strategi yang akan kita terapkan karena nggak ada opsi. Oke, untuk taktik masih seperti biasa, tapi kali ini kita akan coba serang dari bawah kedua sayap pemirsa. Jinma kali ini melebar ke kanan, ada Viretes, umpan crossing, Smith yang dituju tapi sayang sekali. Oke, bawah kedua sayap dengan gaya umpan panjang. Kali ini kita akan coba menyerang seperti strategi yang kita bahas di awal pemirsa. Dengan gaya tekanan tinggi dan juga gaya tackle keras ya guys ya. Nanti kita coba ubah, dan satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari SP Werder Bremen, kartu kuning untuk Linen yang kita masukkan dari bangku cadangan pemirsa. Kali ini Farina ancang-ancang akan berbuah gol, tembak saja tapi bola masih melambung keluar lapangan. Oke, kita coba kasih kesempatan untuk Linen menjadi penendang bebas di laga kali ini. Smith kali ini menggiring bola dari tengah, bagus umpan ke belakang, Smith kembali, Smith gol! Smith botak jembros berhasil mencetak gol keempat untuk SP Werder Bremen setelah melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Luar biasa, bola meluncur deras ke gawang SP Werder Bremen dan tidak mampu diamankan oleh penjaga gawang Haidong FC pemirsa. Luar biasa, kita lihat Smith mencoba menggiring bola, umpan Rabonan, Jinma, tapi kali ini masih tepat di pelukan penjaga gawang dari Haidong FC. Skor 4-0 untuk keunggulan SP Werder Bremen yang bermain sangat luar biasa di babak final pemirsa. Kali ini Haidong mencoba membangun serangan, umpan ke tengah, Hending Tung yang dituju, Swat di sana, bagus sekali Watt. Oh, tapi ada Fidel di sana berhasil merebut sekuit bundar pemirsa. Skor 4-0 masih belum berubah. Si Nagata bermain sangat luar biasa di bawah mister gawang dari SP Werder Bremen. Tendangan sulit kali ini Smith. Siapa yang dituju? Tanduk saja, tapi masih dipelukan Gabriel, sang penjaga gawang dari Haidong FC. Menit 70, kita akan coba berikan mentalitas menyerang untuk keempat pemain sayap kita pemirsa. 2 back sayap dan 2 gelandang sayap. Kita lihat ada Smith menggiring bola, umpan Rabona bagus sekali, tapi lagi-lagi serangan berhasil digagalkan dengan sangat baik sekali. Kita gunakan gaya tekanan tinggi dan gaya tackle normal aja lah. Kalau keras takutnya beresiko pemain kita melakukan pelanggaran yang tidak diperlukan ya guys ya. Oke, semoga ada perubahan yang tercipta kali ini. Oh, serangan balik berbahaya, kita lihat ada Ningtung, Bojar di sana, umpan serangan balik yang sangat baik, umpan terobosan yang sangat luar biasa, Wojciech, dan untung finishingnya jelek pak. Kalau coba finishingnya bagus, sudah jebol berapa kali lini pertahanan tim kita ya guys ya. Tapi beruntung guys, lini serang dari tim lawan ternyata mandul semua lini serangnya guys. Pemainnya mandul ya guys ya. Ada Puertas kali ini, Sugiwara mencoba menggiring bola, Sugiwara, bagus sekali, Sugiwara, peledak, gol! Jinma berhasil mencetak gol keempatnya di laga kali ini melalui situasi bola rebound pemirsa. Luar biasa, bola sempat bisa ditepis oleh penjaga gawang Haidong FC, tapi Jinma lari dan langsung menyambut sikuit bundar dengan tendangan yang sangat keras. Skor 5-0, rasa-rasanya mustahil tim lawan bisa menyamakan kedudukan atau memperkecil ketinggalan. Mungkin bisa 1 gol cukup mungkin untuk hiburan mereka ya guys ya, biar tidak frustasi. Tapi jangan deh, mudah-mudahan clean sheet guys. Jinma, tembakan Jinma cukup lemah mungkin karena dia sudah kelelahan pemirsa, tapi masih belum. Di sini masih hijau semua ya guys ya, masih hijau guys.
Smith, umpan pada Smith. Linen kali ini. Oh, jelas. Oh, saya pikir pelanggaran, Pak. Ternyata bukan. Widih. Aduh, serangan balik berbahaya. Ada Gabi di sana. Umpan pendek berbahaya. Aduh, umpan terobosan. Jangan sampai umpan terobosan. Tackle. Aduh. Wat. Ada satu lagi. Sial. Ding Tung berhasil mencetak gol hiburan di menit ke 81 melalui situasi bola ribuan, pemirsa. Skor 5-1. SP Werder Bremen masih unggul jauh atas Haidong FC. Smith kali ini lebar ke kiri, ada Smith kembali, umpan crossing, gol! Jinma nomor punggung 11 dari SP Werder Bremen berhasil mencetak gol salto yang ketiga kalinya dan gol tercipta. Luar biasa, skor 6-1. Tapi ada apa ini? Harusnya pertandingan udah usai tapi kok stop kayak gini, guys. Alamat gak ada selebrasi kalau kayak gini. Waduh. Kadal, ayolah. Adalah selebrasi, masa nggak ada selebrasi? Lagi record nih. Selebrasinya mana, woi? Selebrasi. Woi. Selebrasi, woi. Ya, kadal ini mah, guys. Alamat gak dapat selebrasi, guys, kita, guys. Nggak bisa lihat highlight goal juga nih, guys. Stop sini udah macet semua ini, Pak. Aduh, kadal. Kayaknya selebrasi harusnya baru sih, tapi ternyata kita nggak dapat selebrasi, guys. Tapi yaudahlah, yang penting kita menang ya, guys ya. Selamat atas kemenangan Liga Elit. Kerja keras dan dedikasi telah diganjar dengan trofi nan bergengsi. Widih. Alhamdulillah, akhirnya kita berhasil meraih gelar juara setelah menaklukkan tim-tim kuat di Liga Champions, pemirsa. Dan kita sudah dipastikan lolos ke babak final Piala Pamungkas setelah mengalahkan Haidong FC, tim asal Vietnam, dengan skor telak 6-1, pemirsa. Untuk hadiahnya 51 juta. Widih, 51 juta. Sementara pengeluaran kita tiap hari aja udah berapa juta, guys. Waduh. Tapi udahlah, nggak apa-apa, guys. Oke, di sini untuk ball possession kita unggul 57-43. Kita juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan dengan total 25 percobaan tembakan, 17 tepat sasaran dan 6 diantaranya berbuah gol. Sementara tim lawan melakukan 16 kali percobaan tembakan, 5 tepat sasaran dan 1 diantaranya berbuah gol. Iya. Statistik yang sangat menarik karena di sini Jinma mengemas 5 gol sekaligus. Satu pemain mengemas 5 gol. Dia adalah penyerang yang super duper tajam ya, guys ya. Tapi sayang banget musim ini dia nggak jadi top skor di Liga Champion, guys. Aduh, kadal. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita juara ya, guys ya. Pencapaian individu nomor 2, yang penting trofi tim nomor 1, guys. Sisanya udah bodo amat. Yang penting kita juara musim ini ya, guys ya. Dan hal ini membuktikan kalau player gratisan juga masih bisa juara dengan taktik, strategi, dan formasi yang tepat, terutama untuk strategi main top 11 ya, guys ya. Karena kalau misalkan kalian nggak paham cara main top 11, mau kalian punya duit mau enggak, tetap kalian bakal susah juara, karena semakin besar tim kamu akan semakin sulit lawan kamu, guys. Jadi seperti itu ya, guys ya. Dan intinya player gratisan masih bisa juara asalkan kalian paham cara mainnya. Oke, jadi itu aja, guys. Ya, untuk formasinya tadi teman-teman bisa lihat bahwa saya pakai formasi 4-1-4-1 ya, guys ya. Sementara tim lawan pakai formasi 4-3-2-1. Ya, dan saya ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang tadi udah nonton pertandingan tim saya di babak final. Dan selanjutnya kita akan menghadapi tim lawan atau tim jawara Liga Emas antara Villa Dalmine versus RCE. Kita masih belum tahu pasti siapa yang bakal kita hadapi di final nanti, guys. Tapi yang pasti sekarang kita udah mengamankan 1 trofi Liga Champion, trofi yang paling bergengsi di top 11 atau trofi Liga Elite, guys ya. Dan kita akan kembali menggunakan formasi 4-1-4-1, guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini, guys. Gimana menurut kalian mengenai taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan musim ini? Atau misalkan kalian mau cerita pengalaman kalian menggunakan formasi yang kalian terapin untuk tim kalian, silahkan tinggalkan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Saya ucapkan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih juga buat membership Top 11. Makasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.